Beda atau Kak?
Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam acara live streaming Misa untuk memperingati 152 tahun Kongregasi OSF hadir di Indonesia. Pada Misa pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Surya Angga SY. Kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu di unit kerja Yayasan Marsudirini yang bergabung pada live streaming pagi hari ini. Ada dari perwakilan Bangkong, dari SMK Franto Fransiskus. Selamat bergabung. Ada dari SD Koryesu, dari Salatiga, anak-anak Marsudirini yang bergabung dalam live streaming pada pagi hari ini, selamat pagi, selamat bergabung. Selamat pagi, Mbak Yusti. Selamat pagi. Iya, dari SD Antonius II juga sudah bergabung. Iya, dari SD Marsudirini Yogyakarta, selamat bergabung. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Oktav. Dari SMA Marsudirini Muda, selamat bergabung. Juga ada dari SMA Santa Maria Yogyakarta. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Sudah bergabung juga bersama kita dari Ambarawa, ada TK dan SD Virgo Maria 1, dan juga SMP Mater Alma. Selamat bergabung, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Sudah bergabung juga bersama kita dari SD Marsudirini Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat. Salam sehat. Mudah-mudahan aman ya di Jakarta untuk Omikron, semoga tidak bertambah terus. Oh, amin. Tapi agak bertambah. Kita berdoa bersama-sama. Iya, juga ini sudah ada bergabung bersama kita dari kantor Yayasan Marsudirini, para karyawan. Selamat pagi teman-teman. Iya, sudah bergabung juga bersama kita dari SD Teresia. SD Teresia Salatiga ya? Kita akan memulai misa pada pagi hari ini tepat pukul 7:15. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat bergabung. Terima kasih. Dari Bali juga sudah bergabung bersama kita. Sudah, Mbak Yusi. Selamat bergabung, Suster Caroline. Terima kasih. Sudah ada dari SMA Konsuite 1 Matraman. Selamat bergabung, Bapak. Karena Fevi. Sudah bergabung juga bersama kita dari TK Kanak-Kanak Yesus Muda. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat bergabung. Dari Salatiga juga sudah ada dari SMP Stella Matutina. Selamat bergabung, selamat pagi. Selamat pagi.
Dari perwakilan Selamat Bekasi. pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada dari TK Kor Yesus Semarang. Selamat pagi, selamat bergabung. Sudah bergabung juga bersama kita dari Solo, ini sudah bergabung dari perwakilan Yogyakarta. Suster dan Bapak Ibu, kita akan memulai perayaan misa pada pagi hari ini. Kita akan buka dengan lagu semboyan Ibu Magdalena Damen, Deus Providebit. Sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan. Deus providebit, Deus providebit, Deus providebit. Ya Tuhan menyelenggarakan semua itu semboyan Ibu Magdalena Damen, Deus providebit, Deus providebit, Deus providebit. Janganlah kau khawatir akan hidupmu, Bapa di surga melimpahkan segalanya. Deus providebit, Deus providebit, Deus providebit.
bunga menghadap Tuhan, bertepuk tangan menyembah Dia, sebab besar kasih setianya. Angkat hati jiwa, mendrama berimbang, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, ibu bapak guru dan karyawan, adik-adik sekalian, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Marsudin di Indonesia, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Berkah dalam. Dan salam sehat. Hari ini kita bersyukur, bergembira, boleh merayakan peringatan 152 tahun datangnya para misionaris OSF ke Indonesia. Di bagian depan tadi tampil ada 11 ya, 11 suster awal datang dari Belanda ke Indonesia, dan dengan kapal, belum ada teknologi pesawat zaman itu. Semangat mereka selalu relevan bagi kita yang melanjutkan karya mereka. Kita berterima kasih boleh menimba semangat mereka dan bersyukur pada Allah bahwa karya mereka lestari sampai sekarang. Di depan saya banyak buah-buahan, udah rambutan, kelapa, nanas, paprika itu buah atau sayur, tomat itu buah atau sayur, dan ada miniatur kapal dan para suster. Berbicara mengenai misionaris selalu menarik, karena mereka menjadi kepanjangan tangan Allah. Wujud nyata Deus Providebit itu ada. Dan kita ingin bersyukur, menghormati, menimba semangat mereka bagi zaman now. Meskipun kita sekarang berada dalam era pandemi dan misalnya secara online, harapannya semangat itu tetap ada. Kita kadang-kadang jauh dari semangat misionaris. Kadang-kadang kurang mampu juga, rendah hati mengikuti Kristus. Maka kita siapkan hati dan budi agar layak menyambut Yesus Kristus dalam misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paramatma, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memberkati saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan,
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menebus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menebus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau yang Maha Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas segala pemeliharaanmu sampai hari ini. Kami bersyukur hari ini boleh mengenang kehadiran 11 suster OSF yang menjadi misionaris di bumi pertiwi Indonesia. Kami bersyukur atas semangat misioner yang mereka tanamkan dalam hati kami. Semoga semangat perjuangan tanpa lelah, rela berkorban, melayani dengan penuh kasih, juga menginspirasi kami untuk melanjutkan karya mereka. Bantulah kami agar semakin berani menjadi misionaris di zaman ini, mengabdi dan melayani Tuhan dalam hidup dan panggilan kami.
Semua ini kami aturkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon hikmat. Bacaan dari kitab Raja-Raja bab 3 ayat 4 sampai dengan 13. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Allah. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan.
Jadikanlah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang dari semua kota, orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster yang saya hormati, Bapak, Ibu, guru, dan karyawan, serta murid-muridku dimanapun kita berada di seluruh Indonesia. Kita hari ini merayakan para suster OSF awal yang datang ke Indonesia. Memperingati misionaris itu selalu memberi kesegaran bagi kita. Ada yang pernah naik kapal ya, ini para murid-murid Marsudi ini pernah naik kapal ya, bukan rakit, kapal, ada kapal yang gede ya, entah kapal feri atau kapal pesiar atau kapal penumpang yang lintas laut itu ya, atau pernah ngalami mabuk laut, pernah ya, lihat kapal lalu di atas kapal pengen mabuk, atau paling lama perjalanan naik kapal berapa lama. Nah,
kapal miniaturnya itu dipasang di gedangan, bisa dinaiki gitu, tapi lebih kecil. Saya senang, hari Senin lalu saya juga ke sana naik kapal itu. Saya bayangkan ya perjalanan dari Belanda ke sini berbulan-bulan dan belum tentu di perjalanan itu serba mulus. Itu baru perjalanannya, belum penyesuaiannya dari Belanda ke Indonesia. Dan dulu kita ingat pakaian susternya masih tebel-tebel, masih besar. Itu jangan dikira kostum falak loh, itu memang kostumnya aslinya seperti itu dulu. Dan kalau saya bayangkan, mereka itu orang-orang yang tangguh. Kalau orang-orangnya mudah ambyar, rapuh, atau sedikit-sedikit mengeluh, mungkin ketika sampai mengalami masalah yang dinyanyikan lagu ambyar itu, tahu lagunya ya? Kulo pun angkat tangan, atine pun ajur-ajuran, kulo tak milih pamit, hati kulo pun rasa sakit. Ya, itu lagu ambyar, guys. Pernah kita berjuang? Pernahkah kita mengalami pengorbanan, tapi juga mungkin hasilnya kok tidak sesuai, tidak dihargai? Mungkin kita ngalami. Tetapi kita lihat para pendahulu kita pun mengalami struggle, pergumulan yang tidak mudah juga untuk kesini. Ketika merenungkan mereka, kita merenungkan semangat, berani diutus, berani berkomitmen, berani pula untuk berbuah. Di depan saya banyak buah-buahan. Saya belum sarapan ini. Jadi pengen ngambil ini buah-buah kelihatannya. Saya teringat juga dulu Romo itu pernah jadi misionaris di arah Pacific Island, arah antara Filipina dan Hawaii sana. Dan kalau jarak dekat pakai kapal kecil, kapal tempel. Kalau jarak jauh ya perahunya agak besar, muat puluhan atau ratusan orang. Suatu ketika kapalnya rusak. Ada kerusakan di sebuah alat. Lalu matilah kapal itu. Terapung-apung di tengah laut. Dari jauh saya kelihatan kok ada yang sliwer-sliwer. Ternyata hiu. Meskipun kecil tapi tetap hiu gitu loh. Saya dalam hati, Tuhan, kalau ini kapalnya ya apa, kami nggak bisa jalan, atau kalau saya mati sini, please jangan sampai dimakan hiu. Nanti kan ya gimana gitu loh, lihat. Dan ketakutan-ketakutan itu ada dan nyata. Belum lagi kalau soal iklim, tidak ada internet yang stabil, tidak ada mie ayam sama kerupuk itu, waduh, nggak ada sambal pecel itu bagi saya berat sekali rasanya. Kapan kita mengalami titik-titik berat? Kapan kita mengalami perasaan bahwa kok aku jauh ya, kok aku merasa nggak diberkati Allah ya? Ya, mungkin kita pernah mengalami titik-titik itu. Bagi seorang misionaris, yang dirasakan adalah ya boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang jauh. Misionaris artinya orang yang diutus melintasi sekat-sekat kenyamanan, melintasi sekat-sekat batas geografisnya. Untuk apa? Menjadi pewarta, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah, saya mungkin lupa, atau orang-orang yang saya layani dulu mungkin lupa dengan apa yang saya kerjakan. Tetapi saya mengingat pengalaman menjadi misionaris itu membuat saya minimal menjadi tangguh. Karena dulu aslinya saya mbok-mbokan, dikit-dikit harus ke ibu saya. Menjadi misionaris, apa? Nggak ada yang ngerokin gitu kan, repot gitu. Harus menanggung sendiri. Tapi saya merasa lemah, tapi kok ya selesai juga dan bisa. Disitulah saya sambungkan dengan semangat Deus Providebit. Kadang-kadang Allah tidak pengen kita serba sempurna di dalam semua hal ini harus bisa. Tetapi dengan hati yang berani memberi, berani keluar dari kenyamanan, pemberian diri, itu melegakan dan membebaskan. Hari ini kita merayakan 152 tahun kedatangan para suster ke Indonesia dengan kapal Jacoba Cornelia. Kehadiran para suster perintis, ibarat embun penyejuk di tengah Indonesia, ya belum Indonesia ya waktu itu, Hindia Belanda, yang masih dalam penjajahan. Yang mereka bawa bukan hanya soal sabda Allah, firman ini saja, tetapi ini diwujudkan
di dalam karya pelayanan agar orang yang mereka layani, orang-orang Indonesia maupun Indo waktu itu, semakin menjadi manusia. Kerajaan Allah artinya memanusiakan manusia, menjadikan manusia yang manusia ini semakin manusiawi. Karena waktu itu tentu belum mikir soal kemerdekaan. Baru sekian tahun kemudian muncullah kemerdekaan Indonesia. Yang dibuat adalah pemeliharaan anak-anak terlantar atau anak-anak yatim piatu, pendidikan, keterampilan, lalu persekolahan, kesehatan, dan seterusnya. Banyak hal mewujud sampai sekarang. Dan kenapa menjadi manusiawi? Orang manusia semakin manusiawi itu kalau dia memiliki kecerdasan, maka butuh sekolah. Memiliki kesehatan dan pendidikan yang cukup, ada sekolah, ada pendidikan, juga keterampilan, aneka macam hal. Kalau tidak ada pendidikan dan kesehatan tersebut, dua pilar utama yang dilakukan Pak Suster, ya mungkin kualitas hidupnya belum terangkat. Dari dulu sampai sekarang, coba kita hitung berapa ratus, berapa ribu, atau mungkin puluh ribu, atau ratus ribu, atau juta orang-orang Indonesia yang terlayani oleh para suster OSF dan tentu melibatkan para rekan awam, karyawan, dan seterusnya. Karena nggak mungkin mereka mengerjakan sendiri juga. Maka kita berterima kasih. Hari ini kita bukan hanya merayakan misionarisnya, tapi kerjasama di antara para suster dan para rekan awam. Sejak awal pasti saling berhubungan dan ini membantu untuk mewujudkan apa artinya kerajaan Allah. Lah tapi Romo, kami kan bukan misionaris. Saya itu kerjanya lahirnya di Semarang sini, kerjanya juga di Semarang. Mungkin kita bukan misionaris, tapi DNA sejak awal kita sebagai lembaga ini, DNA-nya ya DNA misionaris. Menerjang gelombang, menerjang badai. Seperti lagu itu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami merasa tenang sebab kami punya Allah. Bacaan pertama ini juga yang kita dengarkan barusan, itu berbicara soal ketenangan Salomo. Ketika diminta apa, akan kuberi apa saja, Allah mengatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau zaman sekarang mungkin mintanya ya harta, tahta, enggak, bukan. Harta, tahta, dan tapi Salomo meminta kebijaksanaan. Dan itu diberikan oleh Allah. Kebijaksanaan membuat orang hidupnya makin bermakna. Kita ingat setiap hari itu ada pertempuran spiritual. Roh baik, roh jahat, roh baik, roh jahat. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur malam tuh pertempurannya terjadi. Kadang-kadang kalau bentrok, galau, bimbang, dan seterusnya. Di level anak kecil, galaunya paling ya pamer, rebut-rebutan gengsi, mana yang paling pinter, mana gadgetnya yang paling maju, follower mana yang paling banyak. Level remaja ya rebut-rebutan, mana yang paling hits, dan seterusnya. Lomba keren-kerenan, meriah-meriahan kalau bikin party. Di level rumah tangga, pergulutannya mungkin kalau persepsi emasnya mana yang paling berat atau banyak. Tamunya sedikit atau banyak, atau ya udah beli apa saja. Pergumulan itu terjadi pula karena kita punya sisi manusiawi. Di tengah itu kita semua diajak menjadi kepanjangan tangan Allah yang bijaksana. Maka cara menjadi bijaksana kita ingat seperti yang dilakukan Yesus. Fleksibel, cair, adaptatif melewati zaman. Kalau karya pendidikan kita, misalkan di Yayasan Marsudir ini tidak fleksibel, tidak adaptif dengan zaman, tentu sudah ya ketinggalan zaman. Faktanya sampai sekarang banyak orang mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke yayasan kita. Berarti ibu, bapak, guru, para suster dipercaya. Bersyukurlah karena dipercaya. Konsekuensinya bisa untuk mengikuti semangat Santo Fransiskus, semangat dasar juga dari Ibu Magdalena, mempercayakan diri pada Allah. Kenapa? Mulutku, tanganku, kakiku, meskipun aku lemah, dipakai Allah.
Semangat Injil hari ini yang kita dengarkan tadi semangat belas kasih. Yesus pun bukan pribadi yang kaku. Dia ingin merenung bersama murid, ingin istirahat, tapi banyak orang merasakan seperti ya kebutuhan rohaninya tinggi. Maka mereka alih-alih istirahat, ambil bantal atau mau staycation, minggir, menyepi, oke, mereka tetap melayani yang lain. Capek, ya, tetapi melihat orang yang terlayani bisa merasa dekat dengan Allah itu melegakan. Belas kasih yang membuat kita semakin manusiawi. Kalau aku merasa dikasih Allah lewat yayasan pendidikan ini, apa yang ingin kuberikan berikutnya? Paus Fransiskus senang dengan tema belas kasih ini. Dia mengatakan juga bahwa nama pribadi Allah ini ya adalah Allah yang berbelas kasih. Kenapa ini perlu? Zaman now ditandai dengan banyak ketidakpedulian. Kalau di mana-mana tidak peduli, serba acuh, serba cuek, lalu gimana mewujudkan semangat para pendiri awal? Pendiri awal kita yang hadir di sini 152 tahun lalu adalah orang-orang yang punya yang namanya jiwa belas kasih. Seluruh waktu diberikan untuk itu. Kadang-kadang kita kepentok kelemahan kita, yaitu pilih-pilih. Ada pantunnya untuk melawan itu. Bunga melati, bunga selasih. Cakep. Mari kita melayani tanpa pilih kasih. Di tengah tantangan zaman, orang semakin membutuhkan tanda-tanda. Orang itu senang kalau diberi tanda. Tanda terima kasih, tanda Imlekan, Sinian Kuala Kongsi Facai, angkonya lah, senang dan seterusnya, dapat jeruk dan seterusnya. Orang senang kalau diberi tanda kasih, hadiah tertentu. Tiap hari kita diberi tanda kasih Allah. Hanya mau melihat, mau merasakan, mau bersyukur atau tidak. Menjadi pribadi di zaman now butuh tangguh seperti misionaris. Cara yang paling mudah adalah bisa bersyukur. Kenapa? Tiap hari diberi tanda kasih Allah. Kalau sudah diberi tanda kasih Allah, gimana caranya? Ya memang membangun itu mungkin mudah. Merawatnya itu loh yang susah. Merawat rasa syukur sehari-hari akan menjadi energi, kekuatan, kesetiaan dalam pelayanan. Aktif saja ternyata tidak cukup. Karena aktif bisa membuat jiwa kosong juga. Maka bukan hanya aktif, tapi juga berbelas kasih. Sebuah lagu untuk menutup renungan ini yang menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk berbelas kasih, menjaga kasih, kobaran itu, karena kita tahu ini sebagai jawaban atas cinta Yesus. Lagu judulnya Janji Putih versi rohani. Beta janji, beta jaga iman untuk selamanya. Beta janji aku setia hanya untuk Kristus saja. Ini cinta yang beta punya dari relung hati. Memahami Yesus saja. Abadi selamanya, cintani abadi selamanya. Saudari-saudara, kita mungkin tidak bisa membahagiakan semua orang yang ada di depan kita. Tapi kita bisa melakukan hal baik sederhana dengan cinta yang besar. Selamat berpesta. Para suster, ibu, bapak, saudari-saudara, Bapak yang maha bijaksana, kebijaksanaanmu senantiasa memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kami. Kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Bagi gereja, Bapa Maha Baik, kami mohon anugerahkanlah kesehatan
dan pendampingan-Mu bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan para pewarta Injil, serta seluruh umat-Mu, agar kami semua berani tetap menjadi membawa kabar gembira kepada umat dan masyarakat di sekitar kami. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi para suster misionaris, Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas para suster OSF misionaris awal yang berkenan hadir melayani umat-Mu di Gedangan Semarang dan sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia. Berikanlah istirahat kekal bagi para suster misionaris kami yang telah merelakan seluruh hidupnya untuk melayani umat-Mu. Anugerahkanlah damai dan sukacita abadi di surga bersama para kudus-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi OSF, khususnya Provinsi Tritunggal Maha Kudus Indonesia, Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi para suster OSF yang hari ini memperingati 152 tahun hadirnya para suster misionaris di Gedangan Semarang. Anugerahkanlah berkat bagi para suster OSF agar semangat para suster pendahulu dapat dihidupi dan dilanjutkan dalam tugas panggilan dan pelayanan mereka setiap hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para siswi dan para pemudi, Bapa Maha Murah, semoga Engkau berkenan memilih di antara para siswi sekolah Marsudirini dan para pemudi untuk bergabung dalam kongregasi OSF Semarang, sehingga muncul generasi penerus dalam kongregasi OSF. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi generasi muda gereja, Bapa Maha Kasih, berilah keterbukaan hati para generasi muda, agar mereka mau mendengarkan panggilan-Mu, bekerja di kebun anggur-Mu untuk menjadi imam, bruder, dan suster, agar pelayanan di dalam gereja kudus-Mu tetap berjalan dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para suster OSF yang menderita sakit dan yang sudah adi yuswa, Bapa Maha Kasih, kami mohon berkat bagi para suster OSF yang menderita sakit dan sudah lanjut usia, kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit, dan berkat kegembiraan bagi para suster yang sudah adi yuswa, agar kesaksian hidup mereka menjadi berkat bagi generasi muda. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan kami, umat-Mu yang berharap dan percaya akan kasih dan kebaikan. Kami percayakan semua permohonan kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Doalah saudari-saudara agar persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan Ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan diri kami yang kami persatukan dengan persembahan roti dan anggur yang kami persembahkan sebagai lambang syukur dan bakti kami. Semoga Bapa berkenan mempersatukan dengan kurban putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layanan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santa Agatat yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami, dan menguatkan yang lemah menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Enggak ada. Pendek. Enggak. Di benak aku enggak ada. Demikian pula sudah berjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi yang agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang sudah berpulang dalam kerahiman-Mu, para suster-suster pendahulu kami, misionaris, dan para suster Indonesia yang sudah berpulang, Bapak Ibu guru dan karyawan, juga para murid yang sudah Engkau panggil menghadap-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul, semua orang kudus, Santo Fransiskus Asisi, Santa Agatha, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, mari kita bernyanyi. Surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi di surga, berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam
kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkau-lah Raja. Ya yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Kasihanilah kami, karena domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudara, lihatlah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh namanya. Sekalipun berjalan dalam lembah
kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Kedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, sebab aku ialah rumah Bapa sepanjang masa. Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa memberikan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur atas kehadiran Yesus Kristus Putramu dalam sakramen Maha Kudus. Meskipun juga kami sambut secara rohani, kami mohon berkat-Mu agar kami semakin hari semakin berani memberikan kesaksian akan kebaikan dan kasih-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai dan kami layani. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Saya persilahkan sambutan dari Suster Patris. Terima kasih Romo Awangga waktu yang diberikan kepada saya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku semua yang dicintai Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Saya bersyukur. Terima kasih. Saya bersyukur karena hari ini boleh berjumpa dengan panjenengan semua, walaupun melalui live streaming Zoom atau YouTube. Pada kesempatan ini, kami bersyukur bersama para suster misionaris yang sekarang ini saya percaya para suster misionaris kita yang 11 awal juga yang selain yang 11 itu sekitar 150 sekian para misionaris datang ke Indonesia yang boleh menjadi saksi hidup untuk para suster OSF di Indonesia khususnya, tetapi juga untuk Marsudirini. Karena kalau tidak ada suster misionaris yang hadir di Indonesia 152 tahun yang lalu, maka tidak pernah kita berjumpa sebagai warga Marsudirini. Untuk itu, kiranya tidak sangat berlebihan kalau kita hari ini mempersembahkan perayaan Ekaristi syukur. Karena ada kita, itu Romo Awangga mengatakan DNA-nya itu para suster misionaris yang 11 itu ya. Saya kira tidak hanya kita, tapi Romo Awangga itu juga DNA-nya misionaris ternyata ya toh. Dengan berbagai macam kreativitasnya mendampingi setiap kali diminta untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi itu dengan sigap, dengan murah hati memberikannya dan mempersiapkan dengan baik. Termasuk tadi ya nyanyian-nyanyiannya yang sangat menyentuh karena itu isi dari spiritualitas Fransiskan. Tadi dikatakan di sana ada belas kasih, ada keberanian berjuang, ada rela berkorban, dan sungguh dengan murah hati, sukacita melayani. Bapak Ibu,
saudara-saudari, anak-anakku, dan para suster yang terkasih. Semangat para suster misionaris kiranya sudah kita miliki. Masing-masing punya spiritualitas itu, punya semangat itu. Saya mengucap terima kasih atas semua usaha-usaha baik yang sudah para suster lakukan, Bapak Ibu lakukan, anak-anak lakukan untuk mewujudkan kasih Allah yang nyata setiap hari kita terima. Para suster di BSB, saya kira juga sangat mendukung bahwa kita semua ada karena para misionaris yang para pendahulu itu sudah menjadi teladan dari kita. Maka dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya mewakili teman-teman pengurus Yayasan Marsudrini mengucapkan limpah terima kasih. Yang pertama tentu kepada Romo Awangga, yang berkenan dengan murah hati mempersembahkan perayaan Ekaristi di pagi hari ini. Terima kasih kepada para suster, Bapak Ibu, para guru, karyawan, para kepala sekolah yang dengan murah hati mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Marsudrini. Terima kasih kepada anak-anak yang mengikuti secara YouTube. Karena apa? Kita semua menjadi warga besar para misionaris di zaman now, ya, para misionaris di zaman milenial ini bentuknya macam-macam, ya. Misionaris di zaman ini dituntut untuk kreatif, diminta untuk semakin mengembangkan diri dalam melayani dengan berbagai macam bentuk, termasuk kalau misa tidak bisa langsung secara offline, ya kita mengusahakan secara online atau daring, baik itu secara YouTube dengan YouTube atau dengan Zoom. Maka terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semua, atas keterlibatan panjenengan semua, atas partisipasi di dalam mengemban tugas melanjutkan karya misi para suster OSF melalui pendidikan di Yayasan Marsudrini di sekolah-sekolah Marsudrini. Saya percaya kita semua menjadi berkat bagi siapa saja yang kita layani, bagi anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita, siswa-siswi di Marsudrini. Saya senang anak-anak bisa ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemarsudirinian. Salah satu bentuk kegiatan yang akan kita lihat, para suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua serta anak-anak, nanti setelah Romo Awangga memberi berkat penutup, kita akan melihat tayangan video dalam waktu yang sangat singkat selama 2 minggu dipersiapkan oleh teman-teman kita, anak-anak kita dari SMA CD Sapiensia Semarang, mengenang kembali kehadiran para suster di Indonesia. Mari nanti kita nikmati, mari kita cermati apa yang perlu kita lanjutkan. Pesan apa terakhir yang akan kita ambil sebagai para misionaris di zaman now, di zaman milenial ini. Maka teman-teman, nanti jangan live dulu. Mari kita lihat tayangan-tayangan yang akan disampaikan pada kita semua dari SMA CD Sapiensia Semarang. Terima kasih kepada Pak Jarod Suryo Legowo, teman-teman tim multimedia CD Sapiensia Semarang, juga anak-anak. Saya harap anak-anak yang berperan menjadi suster ini salah satu jadi suster OSF. Ya, tadi di dalam doa umat juga didoakan. Para siswi Marsudrini sekian ribu anak-anakku yang terkasih, terutama yang putri, mari bergabung dengan kami. Ya, juga saya harap tidak hanya para siswi, para karyawan yang masih jomblo kata Romo Awangga gitu ya. Nah, ayo silahkan bergabung ya. Masih ada yang jomblo banyak Romo, maka nanti dibantu Romo Awangga ya. Kita bernyanyi ria begitu. Nah, sambil nanti kalau masuk ke novisiat bareng-bareng gitu. Romo Awangga nanti sebagai sopirnya gitu ya, kalau naik kapal Yakoba Korelia di Gedangan. Nah, sekali lagi dalam kesempatan ini mari kita sekali lagi saya mengatakan sekali lagi dan berkali-kali lagi bersyukur karena Tuhan menyelenggarakan. Allah luar biasa, Allah yang maha kasih, maha cinta, maha bijaksana, dan maha berbelas kasih, memberikan dirinya secara utuh
dalam Yesus Putranya dalam Ekaristi Kudus pagi ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih teman-teman staf Yayasan Marsudi ini yang dalam waktu sangat singkat tetapi dengan siap siaga memberikan diri melayani, mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk kita semua hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin sinyalnya sedikit terganggu, tetapi maksud kita satu, kita menjadi generasi penerus, generasi para suster misionaris di zaman ini dengan penuh kreativitas, tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi Deus Providebit. Tuhan menyelenggarakan. Terima kasih, berkah dalam, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan supaya kita sehat dan selamat. Matur nuwun, berkah dalam, salam untuk kita semua, salam untuk keluarga, salam untuk komunitas. Mari kita lanjutkan perjuangan para suster misionaris kita dan pasti Tuhan menyelenggarakan. Matur nuwun. Terima kasih Suster Patris yang sudah memberikan sambutannya yang berkobar-kobar dan tentu memberi api semangat bagi kita segenap keluarga besar Marsudi ini. Saya senang karena dalam 4 tahun saya jadi imam, saya boleh melayani di banyak tempat, Marsudrini Muntilan, Marsudrini Bedono, Marsudrini Ambarawa, Marsudrini Bawen, Marsudrini Salatiga, Marsudrini Semarang, hampir semuanya. Dan semoga lewat hari ini kita disegarkan kembali, kita dipanggil jadi satu keluarga besar Marsudrini, sukacitanya para misionaris, sukacitanya OSF, sukacitanya kita semua. Bunga melati, bunga selasih, mari melayani dengan penuh kasih. Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, mari kita mohon berkat Tuhan untuk niat baik dan rencana hidup kita. Jangan live dulu, habis ini masih ada tayangan film yang keren dari SMA Sedes Sapiensie dipimpin oleh Pak Jarot, ya, om saya. Halo Om. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga besar Marsudirini, dan untuk para suster juga. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Katarina Damon lahir pada tanggal 19 November 1787 di desa Hohenlak, sebuah desa yang terletak di antara Egg dan Stevensworth. Ayahnya bernama Cornelius Damon dan ibunya Gertruida van Brecht. Hidup dalam keluarga sederhana dan bekerja keras, serta masa sulit dan kacau dalam segala lini kehidupan akibat pergolakan revolusi Prancis, membuat Katarina bertumbuh menjadi anak yang sederhana, berjiwa besar, cerdas, berkemauan keras, jujur, serta mendapat dasar iman yang kuat. Ia selalu percaya pada penyelenggaraan ilahi, percaya bahwa Tuhan akan menyelenggarakan. Pada tahun 1803, Katarina pergi ke Maastricht. Lalu pada tahun 1810, bekerja pada Pastor Bormans. Kemudian pada tahun 1817, ia mulai bergabung dengan para Masorkes op de Tretkes, yaitu kumpulan wanita muda yang hidup bersama, berdoa dan makan bersama sebagai hidup membiara. Pada tanggal 12 Oktober 1817, Katarina mengucapkan profesinya dalam Ordo Fransiskan sekuler di hadapan Pastor Eleutherius Mers, OFM Kap. Melihat karya para suster di Maastricht, Pastor van der Zandt, pastor paroki di Heitushen, meminta 2 suster untuk berkarya di parokinya. Namun, hanya Katarina Damon yang siap berangkat. Di awal kedatangannya di Heitushen, Katarina diminta untuk mengurus pakaian dan kain-kain perlengkapan gereja. Namun, ketika melihat anak-anak bermain saja di jalanan tanpa ada pendampingan, Katarina meminta izin Pastor van der Zandt untuk mendampingi mereka. Melihat aktivitasnya yang sangat baik, beberapa gadis remaja mulai bergabung membentuk komunitas kecil beranggotakan 4 orang. Berkat ketekunan, kegigihan, maka karya mereka semakin besar. Kebutuhan akan izin mendirikan biara dan sekolah berasrama tak terelakkan. Tuhan sungguh menyelenggarakan. Pada 10 Mei 1835, berdirilah biara yang pertama di Heitushen yang pada akhirnya menjadi biara induk. Sejak berdirinya kongregasi tersebut, karya pelayanan para suster semakin tumbuh dan berkembang ke berbagai negara, Jerman, Amerika, Brasil, Polandia, dan negara-negara lain. Hingga pada bulan Januari 1869, Monsignor Litznen, pastor yang berkarya di Hindia Belanda, berkunjung ke Heitushen mohon bantuan para suster untuk membantu di panti asuhan Gedangan yang berada di Indonesia. Setelah melalui berbagai pertimbangan, terutama keselamatan para suster yang akan dikirim ke tempat yang masih asing, jauh dan sulit untuk dilakukan visitasi. Namun didorong oleh keyakinan Tuhan yang akan menyelenggarakan, akhirnya Suster Aloysia Lenders OSF, selaku pemimpin jenderal, merasa tergerak hatinya. Akhirnya beliau bersedia mengabulkan permintaan Pastor Litznen untuk mengirim beberapa suster ke tanah misi.
sebanyak 200 suster menyatakan kesediaan mereka untuk siap diutus ke tanah misi Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Namun dengan pertimbangan mendalam, Suster Aloysia OSF hanya memilih 10 suster calon misionaris OSF. Mereka adalah Suster Alfonsa Holben OSF, Suster Marina Deideren OSF, Suster Aurelia van der Pos OSF, Suster Lucia Porten OSF, Suster Josefa Wissing OSF, Suster P. Selma Scholten OSF, Suster Odilia Tengpol OSF, Suster Antonin Reuner OSF, Suster Nicole Jacobe OSF, dan Suster Susana Brom OSF. Suster Aloysia OSF mempersiapkan ke-10 suster sebelum mereka berangkat ke tanah misi dengan pembekalan rohani. Mereka akan menghadapi situasi yang belum mereka ketahui sama sekali. Mereka membutuhkan bekal yang cukup untuk menghadapi setiap kesulitan yang akan mereka hadapi. Setelah berbulan-bulan persiapan, tibalah hari keberangkatan. Pada tanggal 3 September, diadakanlah pesta perpisahan yang meriah. Dan pada tanggal 4 September, mereka menerima berkat dari Monsignor Paredis dan Monsignor Bianse. Melalui lambaian tangan, para suster misionaris itu pun mohon diri meninggalkan tanah air mereka. Dari pelabuhan Rotterdam menuju Batavia dengan antusiasme dan kegembiraan yang meluap. Namun tidak semua berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai tantangan mulai dihadapi para suster selama perjalanan. Ketenangan laut berubah menjadi goncangan gelombang. Kapal dihempas, diangkat dan dipukul oleh ombak yang ganas. Layar-layar tersobek, tiang penggantung layar patah. Sekoci penolong hancur dan terlempar ke laut. Tiada putusnya, para penumpang berdoa sambil memohon belas kasih Allah untuk menyelamatkan mereka. Dalam suasana mencekam itu, seorang awak kapal yang bernama Hogeruts ingat akan patung Santo Yusuf, pemberian Murder Alfonsa Holben kepada jurumudi. Ia segera mengambil patung itu dan mereka berdoa bersama. Allah sungguh baik dan amat baik. Secara tiba-tiba, angin reda dan kapal dapat dikendalikan kembali. Dengan penuh haru dan bercucuran air mata, mereka mendoakan Te Deum. Pada tanggal 13 September 1869, kapal Jacoba Cornelia tiba di Ramsgate, pantai Inggris. Namun, dalam situasi tersebut, seorang suster mengalami sakit berat. Suster Susana Brom OSF menderita radang paru-paru. Kondisi tersebut disampaikan kepada Suster Aloysia OSF, yang kemudian mengirimkan Suster Kunikonde Iding OSF untuk menggantikan Suster Susana.
Namun tanpa diduga, ketika Suster Kunikonde OSF menyusul ke Ramsgate, Inggris, Suster Susana telah sehat kembali dan siap untuk berlayar kembali. Februari 1870 menjadi hari bersejarah bagi para suster OSF atas penyelenggaraan Allah. Ke-11 suster peletak dasar misi OSF Indonesia telah tiba di Pelabuhan Semarang. Mereka disambut sendiri oleh Monsinyur Lisnen dan langsung diantar menuju panti asuhan Gedangan. Dan kemudian mereka disambut oleh pengurus panti dan beristirahat sejenak. Setelah istirahat sejenak meminum secangkir teh, mereka bersama diantar oleh pengurus panti menuju kamar mereka masing-masing. Hari pertama bertemu dengan anak-anak panti memberikan kesan tersendiri bagi ke-11 suster. Anak-anak yang melihat penampilan para suster dengan pakaian yang belum pernah mereka lihat. Mereka ketakutan, bahkan sampai berlari bersembunyi dan menangis. Namun, para suster tidak menyerah. Melalui pemberian diri yang penuh kasih, anak-anak akhirnya mampu menangkap ketulusan cinta dan niat baik para suster. Sedikit demi sedikit, para suster berhasil mendekati anak-anak dan mulai mengarahkan mereka dalam kehidupan yang lebih teratur.
Rasa syukur dan kebahagiaan menyelimuti hati para misionaris yang mulai membaktikan diri bagi anak-anak yatim piatu di panti asuhan Gedangan. Tidak lama kemudian karya dan pelajaran para suster kepada anak-anak panti asuhan dikenal dan sangat dihargai. Keluarga-keluarga di kota mengharapkan sekolah Eropa untuk anak perempuan supaya dibuka. Sebuah tantangan yang tidak mudah untuk segera direalisasikan. Ditambah lagi, penghuni panti asuhan yang terus bertambah. Suster Alfonsa OSF sebagai pimpinan komunitas terus menyalakan semangat para suster. Beliau juga berkirim surat ke Heitushen untuk meminta tambahan suster dari negeri Belanda. 4 orang suster baru hadir di komunitas Gedangan. Mereka bersama mulai serius memikirkan pendidikan formal. Dan akhirnya, pada tanggal 1 Agustus 1876, dimulailah sekolah bahasa untuk puteri dan taman kanak-kanak. Pada tanggal 6 Juni 1769, dibuka kelas siang dengan jumlah siswa 8 putri, namun pada akhir Juli sudah berkumpul sebanyak 40 siswi. Kemudian pada bulan Agustus 1883, sekolah untuk calon guru dibuka. Demikianlah tempat ini menjadi awal tumbuh dan berkembangnya karya para suster OSF di Indonesia. Pada 5 Februari 1895, pada saat merayakan 25 tahun para suster di Semarang, dari 11 suster pionir, hanya tinggal 3 orang saja. Demikian karya suster OSF semakin berkembang, meliputi 79 karya pendidikan, 15 karya kesehatan, dan karya lain, yaitu 5 rumah retret, 9 karya sosial, dan 11 asrama. Layar telah terkembang, badai telah diterjang, semangat misioner telah diwariskan, karya di berbagai tempat terus bertumbuh kembang, dan pohon kami pun semakin rindang. Anda, kami nanti, untuk bergabung bersama, mengabdi kepada Sang Pengantin Ilahi, melayani sesama dengan suka hati. Suster dan Bapak Ibu, kita akan tutup perayaan misa pada siang hari ini dengan lagu penutup. You are my strength when I am weak. You are the treasure that
Yesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, 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 Lamb of God, worthy is your name. Satu, dua, tiga.